Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sama-sama bisa berkumpul untuk mengerjakan tugas LDP, yakni presentasi yang sebagaimana sudah dibagikan di grup kita. Langsung saja kita mulakan kumpul pada hari ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya serahkan kepada presentasi pertama kita, Ustadz Rifai. Baik, terima kasih Ustazah Alfi atas kesempatannya. Ustazah dan juga para pengurus yayasan, izinkan saya menyampaikan presentasi saya terkait dengan optimalisasi fasilitas ruang makan guru. Pertama, ingin menyampaikan rangkuman utamanya bahwa permasalahan utamanya di sini seiring bertambahnya jumlah staf pengajar di Pondok Pesantren Modern Alumana, kapasitas fasilitas ruang makan saat ini tidak lagi memadai karena alhamdulillah di Alumana semakin setiap tahun jumlah gurunya semakin bertambah, sementara kondisi ruang makan gurunya belum dilakukan perluasan. Seperti itu, sehingga hal itu menciptakan tantangan tersendiri khususnya ketika guru-guru itu mengunjungi ruang makan guru untuk makan atau hal lainnya dalam waktu yang bersamaan, khususnya di hari Jumat terutama, karena pulang dari masjid, pulang dari sholat Jumat itu langsung ke ruang makan guru secara serentak. Itu yang pertama, sehingga menimbulkan sehingga menimbulkan kepadatan di ruang makan guru. Di sisi lain, mengingat kita juga pesantren, di situ terjadi terjadi interaksi yang cukup intens antara guru laki-laki dan guru perempuan, seperti itu. Pendekatan solusi yang kami tawarkan menggunakan metodologi design thinking, yaitu kami merumuskan kombinasi solusi yang mencakup optimasi tata letak fisik, yaitu berupa perluasan dan sekat area, serta penyesuaian operasional yang nanti berupa penjadwalan. Tujuannya adalah untuk memberikan kenyamanan terhadap guru serta di ruang makan guru ya, dengan tetap mematuhi nilai-nilai pesantren. Seperti itu, Ustazah. Berikut secara detail latar belakang dan permasalahannya, yakni yang pertama, masalahnya adalah lonjakan staf pengajar yang setiap tahun semakin meningkat. Yang kedua, kapasitas di ruang makan guru tetap statis, tidak ada perluasan. Yang ketiga, menimbulkan bottleneck, yaitu kepadatan di ruang makan guru, terutama ketika gurunya makan atau ke ruang makan guru di waktu yang serentak. Dan yang terakhir, tantangan kepatuhan dalam nilai-nilai kepesantrenan, di situ menimbulkan interaksi yang cukup intens antara ustadzah laki-laki dan perempuan. Begitu. Berikutnya di slide keempat ini mengenai alur design thinking. Di tahap pertama itu adalah empathize atau empati. Di tahap ini kami melakukan observasi langsung ke lapangan untuk memahami bagaimana sih kondisi fakta atau nyatanya di lapangan itu. Dan kami di situ juga berusaha berempati apa yang dirasakan oleh para pengguna ruang makan guru. Nah, berikutnya di alur yang kedua ini, yakni define, dari observasi tadi gitu ya, kami mengerucutkan inti permasalahannya gitu ya. Permasalahannya apa sih yang menjadi akar utamanya gitu. Nah, kami menemukan nih bahwa isu utamanya itu ada pada kapasitas ruang makan guru yang kurang luas gitu, serta kebutuhan akan privasi yang kurang terpenuhi gitu, karena masih bercampur antara ustadz dan ustazah. Jadi ada saja momen ketika bottleneck gitu ya, ketika penuh interaksi gitu ya antara ustadz dan ustazah itu intens, maksudnya tidak ada batasan, tidak ada penghalang gitu. Nah, berikutnya yang alur ketiga adalah ideat gitu. Setelah masalahnya sudah jelas kami temukan akarnya apa, kami mulai mengeksplorasi berbagai kemungkinan solusi gitu ya, baik dari sisi penataan ruangannya gitu, secara bangunannya, secara fisik, maupun dari sisi manajemen, misalkan jadwal operasional atau jadwal guru-guru makan gitu, misalkan yang ustaz nanti mengambilnya kapan atau di mana gitu, begitu pula yang ustazah, sehingga jadwal pengambilan atau jadwal operasionalnya bisa lebih efisien.
Nah, berikutnya yang terakhir adalah prototipe dan tes. Di tahap ini kami merancang simulasi dari solusi yang dipilih. Lalu kita bahas kembali ya untuk melihat efektivitasnya serta kemungkinan pencegahan dari kendala yang ada. Nah, dengan alur ini maka solusi yang tim Ungu hadirkan itu tidak hanya berdasarkan kepada asumsi semata, tapi betul-betul dari kebutuhan nyata di lapangan dan sudah melalui proses pengujian gitu ya, proses uji coba. Sekian untuk pemaparan dari slide keempat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya menjelaskan akar masalahnya terlebih dahulu. Pada saat kita menemukan masalah, kita ada di tahap empathize. Jadi kita empati dulu dengan masalahnya, mengetahui, menggali informasi lebih. Berdasarkan observasi langsung ketika kami mengunjungi ruang makan guru atau matam, di sana kita menemukan bahwa ada rasa ketidaknyamanan yang dimana itu ada penduduknya atau ustazahnya itu banyak gitu, sehingga di ruang makan guru itu terasa sempit dan jadi tidak nyaman. Selanjutnya pada tahap define, kami merumuskan tantangan utamanya menjadi sebuah pertanyaan kunci yang jadi kita garis besarkan, yaitu bagaimana kita bisa menciptakan ruang makan yang tidak hanya nyaman dan efisien secara waktu, namun juga sepenuhnya menjamin kepatuhan terhadap adab dan nilai-nilai pergaulan di pesantren, seperti itu. Dan selanjutnya di ide dan solusi ini, ketika kita melihat masalahnya pasti ada solusi, dan solusi yang kami usulkan yaitu perluasan ruang fisik, di mana kita menambah ruang untuk meminimalisir adanya kepadatan ustazah di satu area saja, seperti itu. Dan selanjutnya yang kedua itu ide dari kami pemisahan area, jadi memasang sekat fisik permanen ataupun semi permanen untuk membedakan area ustadz maupun ustazah, seperti itu. Dan selanjutnya yang ketiga adalah jadwal jam terpisah. Jadi jadwal jam terpisah itu menerapkan pembagian waktu ketika waktu makan telah tiba, bisa dibagi waktu ustadz terlebih dahulu ataupun ustazah terlebih dahulu, sehingga tidak ada interaksi rijal dan nisa ataupun ustazah. Baik, selanjutnya akan diberikan kepada Ustaz Syahdan. Ustaz Syahdan, tafadhol. Selanjutnya seperti yang disampaikan sebelumnya, kita ada kendala terkait matam atau ruang makan guru ini berupa terlalu intensnya pertemuan dan juga komunikasi antara guru laki-laki dan guru perempuan. Untuk menjaga marwah para guru di lingkungan Pondok Pesantren Modern Al-Umanah, maka ada beberapa solusi yang kami tawarkan. Pertama berupa solusi non-fisik. Solusi non-fisik ini yaitu adalah pemisahan jadwal makan antara guru laki-laki dan guru perempuan. Untuk solusi ini itu paling visible dan bisa langsung diterapkan, dan juga untuk biayanya Rp0 atau cuma-cuma. Selanjutnya ada solusi fisik berupa sekat ruang makan. Jadi untuk membatasi tadi komunikasi itu kami mengusulkan solusinya untuk memberi sekat di ruang makan guru dan juga penambahan buffet atau tempat pengambilan makan yang berbeda. Jadi ada dua. Oleh karena itu guru laki-laki dan guru perempuan tidak perlu bertemu secara langsung. Dan terakhir sekian dan akan dilanjutkan oleh kawan saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini saya akan menjelaskan opsi terakhir. Itu setelah teman saya menjelaskan dua opsi
Tuh, yang pertama opsi non fisik dan juga yang kedua adalah opsi fisiknya, gitu ya. Dan untuk saya ada campuran sebenarnya. Tuh, namun saya akan berfokus kepada alur atau sirkulasi dari pemakaian ruangan makan ini, begitu. Jadi ada 3. Yang pertama, pemisahan akses pintu pemisahan akses pintu antara keluar dan masuk. Ini bertujuan agar pengunjung yang masuk dan keluar tidak berbentrokan, itu akan lebih lancar. Selanjutnya di poin kedua ada 2 jalur distribusi. Jadi kami mengajukan untuk membuat 2 gitu ya, 2 tempat pengambilan makan agar antrian bisa lebih singkat gitu. Dan terakhir ada eliminasi bottleneck. Jadi kami di sini mengadakan akses pintu terpisah udah pasti, dan juga keduanya begitu, 2 jalur distribusi juga ada begitu ya. Jadi akan sangat mempersingkat jika 2 poin ini digabungkan. Selanjutnya di sini pun kami menyediakan perbandingan opsi agar bisa lebih mudah untuk memilihnya. Dari 4 opsi kami membandingkan menjadi 4 poin begitu ya. 3 poin. Ada estimasi biaya, waktu implementasi, dan terakhir adalah tingkat efektivitasnya. Itu kalau dari tingkat efektivitas yang paling tinggi ada di kombinasi antara sekat dan shift begitu ya. Di opsi kedua dan opsi ke-1 digabungkan, itu sangat tinggi. Lalu diikuti dengan renovasi perluasan ruangan, dan terakhir juga penyekatan area saja. Tuh, yang paling rendah di antara keempat opsi ini ada di pemisahan jadwal atau shift, tingkat efektivitasnya. Dan untuk waktu implementasi yang paling lama ada di ruang renovasi ruangan, sudah pasti karena kita memerlukan rombak dan sebagainya begitu. Kemudian ya akan lama begitu ya. Itu estimasi implementasinya sampai 2-3 bulan. Kalau yang lainnya hanya paling lama 2 minggu, dan bahkan untuk opsi pemisahan jadwal, opsi shift itu sama sekali tidak memerlukan waktu sampai seminggu gitu. Bahkan kalau dipilihnya opsi pemisahan jadwal, kita bisa langsung menggunakan besoknya langsung. Dan terakhir untuk estimasi biaya yang paling tinggi sudah pasti renovasi perluasan ruangan ya. Tuh, karena ya kita perlu merombak dan sebagainya. Sekian dari saya. Walhamdulillah. Baik, selanjutnya izinkan saya menjelaskan terkait dengan estimasi dampak dari implementasi renovasi dapur. Yang pertama yaitu adalah kepatuhan nilai pesantren, selanjutnya peningkatan kenyamanan di dapur, lalu citra baik lembaga, dan terakhir adalah efisiensi waktu antrean di dapur. Selanjutnya adalah roadmap eksekusi dan mitigasi renovasi dapur. Yang pertama adalah approval, kita meminta persetujuan dari pengurus yayasan dan pengesahan alokasi anggaran renovasi minor. Setelah mendapat persetujuan, langkah selanjutnya adalah planning atau perencanaan, pemilihan material sekat, penunjukan vendor, serta penetapan jam shift operasional. Selanjutnya execution, pemasangan fisik di akhir pekan, disertai sosialisasi intensif kebijakan shift baru kepada guru-guru. Dan yang terakhir adalah evaluation, yang akan dilakukan adalah pemantauan alur sirkulasi dan survei umpan balik guru setelah 2 minggu berjalan. Baik, terima kasih atas penjelasan teman-teman semua. Alhamdulillah tugas ini telah selesai kita kerjakan. Terima kasih atas kerjasamanya. Kita tutup pada kumpul kali ini dengan berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.